Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dan apa ya, pengalaman dari saudari kita di Ju panggilan di Ju. Nggak mungkin kalian juga udah sering lihat, tapi kita mau tanya-tanya langsung. Ini langsung aja saya panggil. Shalom di Ju. Hai, Shalom Pak Leo, apa kabarnya? Baik, aku dong yang nanya apa kabarnya. Puji Tuhan, puji Tuhan aku baik juga. Iya, iya, iya. Eh, Ini seger banget kayaknya, Hmm, lagi happy kayaknya nih. Harus selalu happy, kan selalu sama Tuhan Yesus. Yoi, luar biasa. Harus sukacita. Yes, yes, yes. Ya, Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, biar konten ini oke. bisa menjadi berkat, kesaksian ini bisa Amin, buat jiwa-jiwa amin, juga yang mendengarkan. Oke, mari kita amin. berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini kami bisa bertemu dengan Diju Tuhan. Beliau rindu untuk membagikan kesaksiannya Tuhan, bagaimana dia mengikuti Engkau Tuhan Yesus, perjalanannya Tuhan Yesus. Kau berkati dia Tuhan, biarlah apa yang dikatakan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Kau kawali dari awal sampai akhir program ini Tuhan, jauhkan dari sinyal-sinyal yang tidak bagus Tuhan, apapun itu Tuhan. Kami hanya rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, Diju. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan waktu dan tempat buat Diju ya. Oke, terima kasih Pak Leo. Ya. Eh, Shalom teman-teman gereja YouTube. Oke, senang sekali saya di sini akhirnya bisa berbagi cerita tentang gimana sih saya ketemu Tuhan Yesus. Saya juga makasih sama Pak Leo dari gereja YouTube yang udah eh, undang saya untuk ada di sini gitu. Oke, mungkin teman-teman udah tahu tentang kesaksian saya di channel Murtadi Indonesia atau di channel-channel lain gitu. Oke, jadi sebenarnya pertama kali saya itu nggak tahu Yesus. Saya cuma tahu agama Kristen gitu. Jadi awalnya itu dari tahun 2013. Nah, itu saya sering banget yang namanya jadi anak mall kan masih sekolah gitu kan, setiap minggu gitu jalan-jalan sama teman refreshing. Nah, di mall tersebut tuh ada satu gereja yang besar, cukup besar di Jakarta gitu kan, terkenal juga. Nah, di situ tuh aku tanya sama teman aku, kebetulan teman aku itu beragama Katolik gitu. Aku tanya sama dia gitu, "Kok, lo udah gereja belum?" "Belum." "Oh, kok lo nggak gereja sih hari Minggu?" Gitu kan. Nah, terus habis itu, di tempat itu tuh rame banget, terus aku tanya sama dia gitu, "Itu apa sih?" Gitu kan, "Kok orang rame-rame ya ke situ, terus pakaiannya rapi-rapi, ada event apa ya?" Gitu. Ternyata dia bilang, "Gereja." "Hah, gereja?" "Iya." "Oh, eee, kok gereja di dalam mall ya?" Gitu kan aku juga bingung ya, maksudnya selama ini kan tahu gereja tuh kayak masjid, kayak musola gitu kan ada bangunannya, tapi ini bisa di dalam mall gitu. Terus karena penasaran ya, karena kepo gitu kan, jadinya ya udah yuk masuk dan kebetulan temen saya kan belum bergereja hari itu kan, jadinya saya ajak, "Sekalian deh kamu gereja," gitu kan. Nah, saya tuh nggak tahu bedanya Katolik sama Protestan apa, yang saya tahu dia orang Kristen, berarti ya udah hari Minggu ke gereja gitu. Jadi walaupun itu gerejanya Protestan, karismatik ya, ya udah saya ajak aja. Nah, di situ kan saya ada pergumulan juga sama keluarga sebenarnya. Karena saya, namanya anak sekolah ya, kan pacaran-pacaran aja ya, belum tahu ke arah mana gitu. Jadinya pas banget saya punya cowok itu, eee, non-muslim gitu. Jadinya ditentang kan sama keluarga, tapi pas di dalam situ, itu, masuk nih, itu firmannya tuh kayak kena banget gitu, pokoknya sabar aja, kalau orang tua kamu gimana 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 gitu, marahin kamu atau apa, pokoknya kayak gitu, itu kena banget ke saya. Kok jadinya kayak adem ya, damai ya, tenang ya gitu. Jadi saya ngerasain di situ kayak,
wah, saya belum tahu apa-apa, cuma kayaknya, wah, mau balik lagi nih ke sini, balik lagi nih ke sini. Kenapa? Karena saya ngerasa ada damai di sana gitu. Nah, saya baru tahu sekarang ternyata itu mungkin perbuatannya Roh Kudus ya, teman-teman gitu. Nah, ya udah akhirnya saya setiap minggu rajin namanya datang ke gereja. Gak tahu, aus aja gitu kayak denger firman Tuhan, kayak denger khotbah-khotbah tuh kayaknya seneng aja gitu. Karena kayak ada penyegaran akhirnya. Nah, habis dari situ eh takut, takut. Kenapa? Karena saya dari kecil, dari umur 3 tahun itu saya udah taman kanak-kanak saya aja, taman kanak-kanak Quran. Jadi eh apa namanya, belajarnya tuh dari Quran sama hadis. Jadi udah dikasih hafalan hadis dan surat-surat pendek. Jadi gimana nggak dalam tuh. Setiap hari kerjaannya, setiap sore itu ngaji. Gitu, ada TPA namanya. Dan lingkungan rumah saya itu kalau udah maghrib ya, itu udah nggak ada yang keluar, anak-anak semuanya yang laki-laki dewasa ke musola atau masjid gitu, yang kita anak-anak belajar ngaji. Jadi benar-benar kayak lingkungan pesantren. Dan nggak nyangka kan, maksudnya saya juga ngerasa nggak mungkin saya pindah iman gitu, karena saya yakin iman saya kuat. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya kan saya putus putus namanya anak sekolah ya, cinta-cinta monyet gitu kan, puppy love. Nah, saya putus tapi saya tetap gereja, anehnya saya tetap bergereja dan itu saya gerejanya sendirian. Gak tahu kenapa kenapa saya masih gereja juga gitu kan. Padahal saya udah nggak punya hubungan saat itu sama siapapun yang beragama Kristen. Tapi datang ke gereja itu menjadi satu kerinduan buat saya gitu. Eh Singkat cerita, akhirnya saya nggak gereja lagi karena saya takut. Nah, setiap pujian penyembahan itu setiap ada kata-kata Yesus Tuhan itu saya nggak mau sebut. Saya takut. Saya takut menduakan Tuhan saya gitu yang dulu. Nah, kan serem ya namanya apa ya, pengajaran-pengajaran dari zaman saya kecil, menduakan Tuhan hukumannya apa-apa-apa gitu kan. Jadinya takut banget. Akhirnya saya berhenti gereja. Tapi anehnya teman-teman, saya masih dengerin firman, saya masih dengerin renungan, saya masih dengerin worship. Ya, iman datang dari pendengaran kan, dan ya kata Tuhan juga, firman Tuhan nggak ada yang pergi dengan sia-sia, semuanya pasti, dan dia lebih tajam daripada pedang gitu. Jadi benar-benar itu kayaknya hidup di dalam diri saya gitu. Oke, akhirnya saya 2014 itu teman saya bilang, eh itu kayaknya saya ada kepahitan ya sama keluarga. Saya nggak tahu sih. Kayaknya tuh apa ya, capek aja gitu. Terus akhirnya teman saya bilang, lu mau nggak ikutan kelas pemulihan di gereja saya gitu. Nanti lo di situ dikasih kayak ada konselingnya gitu. Nah, nanti yang konselingin lo ini adalah orang yang nggak kenal sama lu. Jadi lu bebas mau ngomong apa aja. Jadi penilaiannya pun nggak subjektif gitu kan. Nggak objektif ya. Nah, ya udah akhirnya singkat cerita saya mau ikut. Nah, di praklas itu teman-teman itu dijelasin nanti akhir kelas akan lahir baru atau dibaptis. Di situ saya takut bukan main, beneran takut banget. Kenapa? Karena nggak ngerti ya, maksudnya gimana respon keluarga gitu. ah karena masih sekolah jadi takut dibuang, habis itu juga takut orang tua, yang paling takut sih orang tua kenapa-napa. Takutnya tiba-tiba jantungan, terus nggak ada usia lagi, dan saya benar-benar jadi anak durhaka, itu serem banget buat saya. Nah, akhirnya pulang dari praklas itu tuh sepanjang jalan saya nangis sampai saya ke rumah temen saya yang di planet lain ya kan, lumayan jauh tuh. Itu cuma buat nenangin diri doang, nangis-nangis, dan akhirnya pulang terus ya udah nggak mau gereja lagi, nggak mau gereja lagi karena takut. Nah, cuma balik lagi ya. Tuhan tuh maunya kita gitu. Kalau aku maunya kamu ya kamu, kalau aku udah pilih kamu ya kamu mau ngumpet kemana lagi. Nah, ya akhirnya selalu ada cara dari Tuhan gitu untuk saya kembali ke
rumahnya dia, ke rumahnya Tuhan gitu. Pokoknya ada aja caranya Tuhan bikin saya balik lagi ke gereja. Ajaib, memang ajaib. Padahal kayaknya udah nggak mau gitu. Akhirnya tahun 2018 itu karena aku nggak tahu kenapa, karena banyak banget cowok yang deketin aku tuh rata-rata non-Muslim, Kristen, gak ada yang deketin aku Muslim. Akhirnya aku curhat sama teman aku, kata temanku gini, ya udah, lu pakai kerudung aja, jadi identitas buat lo karena setiap orang yang lihat saya itu pasti bilangnya apa namanya, nih ke gereja apa ke wihara gitu. Dan setiap ini nanyanya pasti kan lo gereja di mana gitu. Nggak ada yang percaya kalau saya ini seorang Muslim ya karena kan dilihat dari wajah saya emang keturunan banget ya karena memang nenek saya ada keturunan itu gitu. Terus habis itu pakai kerudung kan akhirnya mikir-mikir terus saya cari-cari hukumnya di dalam Islam gimana. Ternyata saat anak wanita kalau nggak mau pakai kerudung nanti ayahnya itu akan jadi kerak neraka gitu, akan disiksa di neraka gitu. Wah, nggak mau dong, aku sayang banget sama papaku kan. Ya udah akhirnya aku pakai kerudung gitu. Tapi pas pakai kerudung itu rasanya bukan diri aku banget. Itu kayak aku membohongi diriku sendiri gitu, nggak ada damai sejahtera di sini gitu, nggak ada damai sejahtera di hati saya. Terus mau lepas juga takut, takut Tuhan marah gitu, takut Allah marah gitu. Jadinya em, akhirnya setahunan saya pakai kerudung gitu. Itu pun ditentang sama keluarga sampai akhirnya saya beraniin diri untuk lepas. Terus papa saya bilang, eh, oke nggak apa-apa kamu lepas kerudung, yang penting hati kamu gitu. Ya udah, dari situ saya kayak udah plong, papa udah ngomong kayak gitu kan. Nah, selama saya pakai kerudung pun itu saya nggak lepas baca firman Tuhan. Aneh ya, sampai saya pun nggak inget itu diingetin kemarin sama salah satu trainer saya di tempat kerja saya sekarang. Dia bilang, kamu inget nggak sih? Jadi kan dia tahu saya pindah sekarang. Dia bilang, saya emang nggak aneh lagi kamu pindah gitu. Karena kamu pun dulu selalu bacain firman, bukan Al-Quran gitu. Eh, kamu inget nggak kamu pernah ngomong gini sama saya? Dia bilang kayak gitu. Ngomong apa gitu kan? Kok aku kalau baca Al-Quran itu serem ya, tapi kok kalau baca Alkitab kok aku tenang ya gitu kan. Nah di situ saya nggak inget sama sekali, tapi dia yang selalu inget. Jadi teman-teman saya tuh selalu inget. Mereka sih selalu bilang apa yang saya omongin itu firman-firman Tuhan gitu. Dan saya nggak sadar kalau saya ngomongin firman Tuhan selama ini. Oke, jadinya jadinya saya lepas kerudung. eh ada ketenangan dan sempat saya ke gereja pas masih berkerudung. Jadi itu dari rumah pakai kerudung sampai di gereja saya lepas saya buka. Saya buka kerudung saya, saya ganti baju, saya gereja, saya ibadah. Selesai itu saya pakai lagi. Duh capek banget ya kayak gitu. Akhirnya mutusin ya udahlah, nggak bisa nih kayak gini terus, nggak bisa setengah-setengah. Jadi mau ikut siapa? Mau ikut Kristen apa mau ikut Islam? Saya nggak tahu saat itu Kristen itu apa ya? Artinya ikut Tuhan Yesus. Saya taunya saat itu Kristen hanya agama gitu. Nah, em, akhirnya di awal 2019 2019 ya. Itu saya kayak ada pergumulan. Tapi saya nggak tahu kenapa. Jadi tuh hati dibuat kayak apa ya? Kayak orang depresi. Depresi banget gitu. Jadi setiap jam 2 pagi kebangun, saya rasa saya kesepian gitu. Ternyata enggak. Karena saya nggak ada masalah sama keluarga saya, sama teman-teman saya, sama lingkungan saya tuh saya nggak ada masalah. Sampai ibu saya sendiri pun bingung. Kenapa gitu kan? Kenapa apa namanya nih anak nggak biasanya nih ngeluh-ngeluh ada masalah apa di kantor padahal nggak ada masalah apa-apa nggak tahu hatinya emang lagi nggak bener aja gitu kayak bener-bener sepi bener-bener kosong gitu tapi itu sembuh sembuh pas malam Natal. Nah tanggal 24 itu saya saya nggak berniat untuk ikut
Natal saat itu, ibadah Natal saat itu, tapi nggak tahu ya kayaknya, oh ya rindu ya ke gereja gitu. Wah kayaknya harus nih ke sana gitu. Ya udah akhirnya saya ke gereja. Nah di situ mungkin titik balik saya gitu. Tuhan kayak ngomong sama saya, ya kamu mau ngumpet kemana lagi? Tuh, kamu mau ngumpet kemana lagi? Kalau saya maunya kamu ya kamu, gitu. Saya udah nunggu kamu di sini. Mau sampai kapan saya nunggu kamu? Nah, di situ tuh kayak, ah iya ya benar ya. Selama ini aku kabur-kaburan gitu. Saat aku takut, aku pergi. Saat aku nggak tahu lagi mau kayak gimana gitu, aku pergi gitu. Ya udah, akhirnya di situ aku mutusin, aku belum kenal Yesus itu siapa di situ bener-bener nggak tahu sama sekali teman-teman. Cuma aku ngerasa di situ kayak kepanggil ya, kepanggil gitu. Dan selesai dari ibadah tanggal 24 itu aku terus-terusan dikuatin sama Tuhan. Aku berdoa ya. Aku berdoa Tuhan kalau emang ini maunya Tuhan untuk aku ikut Tuhan Yesus, oke gitu. Aku mau gitu. Kalau memang ikut Tuhan aku bisa selamat, oke, aku ikut gitu. Nah, terus sampai pada bulan Maret gitu. Di situ aku ragu, ragu bener nggak ya ini Tuhan mau aku masuk gitu ke hadiratnya dia untuk ikut dia gitu. Terus karena teman aku ada yang masuk Islam, jadi aku ngerasa kayak dia masuk Islam, gue masuk Kristen gitu kan. Ntar siapa yang selamat nih gitu. Tapi di situ nggak tahu ada bisikan, ada bisikan saat aku tahu dia masuk Islam itu ada bisikan aku nggak tahu aku pikir itu hanya intuisi aku gitu ternyata mungkin itu memang Roh Kudus dia bilang itu karena wanita gitu jadi pas bulan Maret itu dia ada bisikan itu dan dia teman aku itu pindah bulan Juli itu benar-benar ternyata dia nikah sama cewek Muslim gitu nah di situ kayak udah ajaib banget gitu kayak oh berarti emang Tuhan baik nih gitu kan penjagaannya benar-benar luar biasa walaupun saat itu aku benar-benar ngeraguin Tuhan gitu. Nah, bulan Maret itu pas aku ragu, aku doa. Aku doa sebelum ibadah, aku bilang, Tuhan ampuni aku kalau emang aku masih ragu untuk ikut kamu gitu, untuk ikut engkau. Tapi kalau misalnya memang ini yang engkau mau, ya tunjukkan kalau memang ini jalan yang harus aku ambil gitu. Dan puji Tuhan gitu. Jadi saat sebelum ibadah, pas ibadah itu firman yang aku dapat di tanggal 24 Desember saat itu ada lagi loh maksudnya sama firmannya. Jadi kayak meneguhkan aku gitu untuk ikut Tuhan Yesus gitu. Nah, di situ baru ya udah ya udah gue harus harus datang ke gereja nih, harus tahu daftar baptisan seperti apa gitu. Karena eh, apa ya? Menurutku saat kita memutuskan untuk menjadi Kristen ya aku harus ikutin setiap prosesnya gitu. Jadi aku konsultasi gitu. Nah, eh balik lagi nggak mudah, apalagi dari keluarga yang 100% Islam gitu, jadinya susah. Nah, di situ aku bilang sama kakak rohaniku, aku nggak mau dibaptis sampai keluargaku tahu imanku. Terserah nanti pas tahu imanku mereka mau menolak, silahkan. Yang jelas aku sudah jujur gitu. Oke, dan itu tuh aku juga nggak tahu gimana ya Tuhan cara ngomongnya sama orang tuaku gitu sama keluargaku. Di situ Tuhan bantu. Tuhan bilang eh, mulai dari adik kamu yang laki-laki. Tuh, kenapa? Karena di situ saya berpikir bahwa eh, benar juga ya kalau sama adik saya laki-laki. Kenapa dia laki-laki dan pastinya harusnya bertanggung jawab sama keluarga, apalagi mama papa saya gitu. Jadi saat suatu hari saat saya pindah dan mereka nggak mau terima saya gitu, saya bisa tanya-tanya sama adik saya gitu. Gimana kabar mama, gimana kabar papa, gimana ada kesulitan atau enggak gitu. Seenggaknya saya tahu kabar orang tua saya. Dan kalau misalnya butuh bantuan, ya saya bisa bantu gitu kan. Nah, em, di situ adik saya marah. Adik saya marah, tapi saya jelasin
ini pengalaman pribadi yang nggak bisa gue jelasin. Lo harus ngalamin itu juga biar lo ngerti gitu. Kalau dijelasin secara teori tuh nggak akan masuk ke otak, nggak akan masuk ke pikiran kita, kayaknya nggak logis aja gitu kan. Nah, akhirnya dia paham dan dia bilang ya yang penting jaga diri baik-baik gitu. Oke, abis itu bingung mau kemana lagi. Eh, abis dari adikku kemana nih? Oh, akhirnya ke papa. Di situ aku telepon papaku karena saat itu papaku lagi di luar kota di rumah kakakku. Aku bilang, "Pah, ya, aku mau merubah imanku gitu. Aku udah nggak damai sejahtera di agama ini gitu." Terus papa cuma bilang, dia sedih, dia nggak marah, tapi dia bingung gimana caranya dia harus ngomong nanti di akhirat sama nenek kakekku gitu. Padahal belum tentu ya di akhirat itu mereka bertemu karena udah sibuk sama perkara masing-masing yang dilakukan di dunia gitu kan. Nah, eh, dia bilang pikir-pikir lagi deh gitu kan, pikir-pikir lagi. Nah, terus terakhir yang saya harus bilang kan ke mama saya, itu saya bingung. Gimana ya, mama saya orangnya keras dan lebih keras dari papa saya dan galak banget gitu kan, serem banget. Nah, akhirnya eh Tuhan yang punya cara. Dia bekerja lewat mimpi. Jadi mama saya dikasih mimpi, di situ katanya saya jalan ke arah jembatan ya, ke arah jembatan, tapi jembatan itu mau putus. Jembatan itu mau putus dan di bawahnya itu banyak duri. Mama saya manggil-manggil saya, tapi saya nggak nengok. Akhirnya mama saya tarik saya, tapi tetap aja saya tetap jalan gitu. Saya nggak merhatiin mama saya nggak mengindahkan panggilan mama saya gitu. Saya takut gitu. Awalnya saya mikir, apa mimpi mama saya ini artinya saat saya ikut Tuhan Yesus, saat saya pilih jadi Kristen, eh saya akan masuk neraka, saya akan disiksa karena bawahnya duri kan. Oke, jadi di situ saya coba konsul lagi sama kakak rohani saya. Jadi teman-teman, keluarga rohani itu penting banget ya buat nguatin kita juga karena kan kita nggak paham dan kita masih buta. Jadi keluarga rohani itu penting banget. Dia bilang kayak gini, "Dek, jembatan itu kan apa ya, menggambarkan kamu akan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain gitu. Nah, kamu akan berpindah nih dari gelap ke terang. Nah, kenapa runtuh? Kenapa mau runtuh? Ya karena iman yang mati dan iman yang hidup itu nggak bisa bersatu gitu. Dan kenapa duri? Karena apa yang kamu pilih ini jadi duri bagi keluarga kamu gitu. Jadinya eh jangan takut gitu. Oh, artinya seperti itu. Oke, di situ dan itu hari di mana mama saya dikasih mimpi itu hari di mana saya akan ketemu sama pendeta untuk konsultasi masalah kelas baptisan. Luar biasa ya Tuhan Yesus itu luar biasa banget kerjanya. Terus akhirnya saya bilang sama mama, "Mah, aku mau pindah agama. Aku mau pindah iman." Gitu. Terus mama saya cuma bilang, "Iya, mama udah tahu." Luar biasa ya. Tapi eh terus mulai dikutukin terus kayak haram buat kamu air susu yang sudah kamu minum gitu. Mama nggak rela gitu. Terus kayak harusnya mama matiin kamu aja dari kamu masih kecil. Kalau tahu gedenya bakalan murtad. Ya masih banyak kayak gitu sampai sekarang juga mama papa saya nggak papa saya masih ada komunikasi tapi mama saya benar-benar nutup komunikasi sama saya gitu. But it's okay gitu. Kan di firman Tuhan juga bilang ada harga yang harus kamu bayar saat kamu ikut Yesus gitu. Saya baru tahu Yesus siapa juga pas saat kelas baptisan gitu. Terus eh eh, oke, bentar ya. Eh, terus Tuhan Yesus juga bilang kamu meninggalkan keluarga kamu demi aku gitu. Aku akan gantiin 100 kali lipat gitu. Dan itu emang benar kenyataan. Jadi apa yang Tuhan tulis ya memang nyata dan firmannya benar-benar ya dan amin gitu. Jadi aku nggak pernah sekalipun untuk meragukan Tuhan Yesus.
Kristus gitu. Jadi teman-teman kalau dibilang eh, pengetahuan kita tentang Tuhan itu sebenarnya nggak bisa nyelamatin kita. Kita butuh butuh pengalaman pribadi sama Tuhan untuk kita punya iman sama sama Tuhan Yesus karena mempercayai sesuatu yang nggak kelihatan itu susah. Dan Tuhan saya yakin Tuhan itu tahu tahu banget setiap kita ya teman-teman. Dia tahu banget detail tentang kita. Mungkin kalau saya dimimpiin ketemu Tuhan Yesus, saya nggak akan percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya ngerasa, oh itu cuma halusinasi. Tapi benar-benar saya merasakan kedamaian. Dan itu menurut saya, dan saya merasa dia hadir dan dia mendengar setiap doa-doa saya. Jadi setiap saya ada pergumulan, saya ngobrol, saya doa. Doa itu kan menurut doa itu nafasnya orang percaya ya. Jadi menurut saya kalau saat kita berdoa tuh kayak kita ngobrol karena eh, Bapak, karena Tuhan itu eh, mau kita nggak cuma menjadi manusia yang beragama, tapi juga mau kita punya hubungan sama Dia gitu. Jadinya kita harus selalu berkomunikasi sama Tuhan juga. Nah, itu dia selalu ngomong sama saya dan menurut saya, oh ini Tuhan yang benar ya. Ini Tuhan yang benar dan sangat-sangat bisa dirasakan gitu. Jadinya di situ yang nggak pernah saya rasain di agama saya sebelumnya gitu. Jadi menurut saya ya udah oke. Apapun yang terjadi di depan saya nanti, saya yakin saya nggak akan jatuh tergeletak karena saya yakin Tuhan menjaga saya dengan sempurna gitu. Dan setiap proses yang harus saya lewatin itu untuk kebaikan saya gitu. Jadi saya nggak pernah ngeraguin Tuhan Yesus sampai sekarang gitu. Itu aja mungkin ya Pak Leo, kesaksian aku.